Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Banyak sekali berita-berita ini hiruk pikuk sekarang kelihatannya setelah beberapa waktu adem dan Mhm. seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang di dapur redaksi kita ngobrol-ngobrol ngerumpi tentang membaca berita di balik berita dalam program Off the Record masih bersama kami terus alhamdulillah saya Irsbun Arif. Dan saya Agipita senang sekali menjumpai Anda kembali. Topik kita hari ini mungkin masih berhubungan dengan yang kemarin, jadi follow up story begitu ya Mas Hersu. Ya. Tapi juga masih ada yang baru yang berhubungan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, ya. Saya kira ini menarik kasusnya dari Pak Hasyim Asyari jelas ya sudah dipecat sebagai ketua KPU gitu dan Pak Jokowi juga akan segera memfollow up karena kan karena DKPP kan meminta agar Presiden Jokowi untuk mengeksekusinya lah begitu dalam waktu 7 hari ya, Bung. Ini ya Mbak Agi ya. Dan juga ini spekulasi yang juga berkembang, apakah kemudian kasus ini akan bergulir ke ranah hukum? Itu kan jadi yang ditanyakan oleh wartawan kemarin juga ketika jumpa pers, Cindra, Adisti, Teja, Kingkin, namanya agak susah ini Mbak ya. Jadi kalau kemarin misalnya Pak siapa, Hedi Lugito kan mengingatkan para wartawan untuk tidak terlalu terbuka membuka identitas dari si korban begitu sebutnya. Tapi karena dia sendiri karena speak up kepada media ya kita kemudian dan tidak salah juga kalau media-media kemudian juga menyebut namanya secara lengkap. Kalau sebelumnya CAT gitu aja ya Mbak Agi ya. Pertanyaannya kan dengan fakta bahwa dia divonis bersalah, diputuskan bersalah oleh DKPP dan dia kemudian dicopot jabatannya sebagai ketua KPU, sebenarnya ini dari sisi unsur pidana bisa loh dibawa itu ranah pidana ya Mbak Agi. Kalau si ini mau melaporkannya, tapi kan pengacaranya menyatakan bahwa one step closer gitu ya. Ini sebenarnya satu langkah lebih dekat lah untuk kasus pidana, tapi tergantung dari si pengadu kan begitu. Tetapi satu hal yang juga cukup menarik itu adalah pernyataan dari anggota Komisi 2 Gus Wardidaus yang mengingatkan bahwa ini bisa ada efeknya loh terhadap para komisioner KPU dan juga komisioner KPU di daerah. Karena ini saya kira mungkin ini kaitannya dengan rapat kerja di Komisi 2 beberapa waktu yang lalu kan disebutkan bahwa ada komisioner ini gaya hidupnya hedon dan banyak main perempuan. Nah, apakah kemudian ini yang lain membuat kok komisioner yang lain mulai ketar-ketir kalau kemudian ada yang berani speak up karena Cindra kan menyatakan bahwa dia ingin menginspirasi perempuan-perempuan yang menjadi korban untuk berani berbicara. Itu yang seru, Mbak. Iya betul itu langsung kita bahas aja ya Mas Hersu. Jadi ini memang menarik karena memang kasus pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Kalau kita melihat berbagai sidang DKPP yang ada di daerah itu kasus seperti ini juga terjadi di daerah. Jadi dan juga ada faktor relasi kuasa juga. Jadi tidak apa namanya tidak heran begitu ya kalau kemudian CAT ini menyatakan demikian. Siapa tahu ada yang terinspirasi begitu Mas Hersu. Jadi dan apa yang dilakukan kalau seandainya menuju ke ranah pidana karena kita melihat apa yang dilakukan oleh Hasyim Asyari ini betul-betul apa ya seperti kita mendengarkan kemarin sidang SIL begitu kan yang tadinya seperti kita masa sih sampai segitunya gitu kan ketika mendengarkan secara detail tapi ternyata ketika mendengarkan secara detail ya ampun gitu. Kalau saya seorang ketua KPU begitu seorang dokter dosen apa dan sebagainya begitu ya dan kemudian ternyata seperti membelikan tiket ke Singapura padahal dia tidak berkompeten walaupun dia seorang anggota PPLN tapi itu bukan ranahnya begitu dan perjalanan yang lain terus kemudian juga apa namanya membayari hotel apa dan sebagainya begitu Mas Hersu ya ini yang diminta tolong oleh Pak Hasyim siapa dia biasanya hal seperti ini kan tidak serta merta gitu memberikan tiket sendiri secara pribadi apa dan sebagainya biasanya menyuruh stafnya atau sekretarisnya seperti itu Memang ada nah kan staf namanya yang disebut kan, kemarin namanya yang diminta stafnya disebut. Ya. dan ada barang buktinya kan disebutkan juga begitu, ada nomor buktinya. Jadi ini bisa saja masuk ke ranah pidana karena sudah penyalahgunaan kekuasaan kan Mas Hersu dan uangnya uang dari mana ini Nah, begitu. disebutkan uang pribadi sih katanya. Kalau kemarin di dalam DKPP disebutkan uang pribadi. Tapi uang pribadinya banyak ya karena untuk pulang pergi ke Amsterdam, Jakarta aja sampai 3 kali kan katanya seratusan juta gitu ya disiapkan. Dan kemudian juga yang mengagetkan kan dia berjanji memberikan menanggung kebutuhan hidup dari si Cindra Adisti ini setiap bulan di Jakarta dan Belanda sebesar 30 juta.
gitu ya. Iya. Dan itu banyak banyak sekali ini menyewakan apartemen di apa di Jakarta dan sebagainya. Saya tahu itu apartemen itu karena saya sendiri beberapa tahun yang lalu pernah cukup lama tinggal di situ, jadi saya tahu. Dan dia berjanji bahwa apartemen itu akan dibalik namakan atas nama dia, begitu kan. Terus kemudian kalau seandainya berbagai janji tersebut tidak ditepati, bahkan kemudian sanggup untuk membayarnya menggantikannya sebanyak 4 miliar yang akan dicicil selama 4 tahun kalau tidak salah juga disebutkan demikian. Jadi ini memang luar biasa apa yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari ini. Jadi pantas kalau kemudian ya, apakah ada unsur korupsi begitu ya Mas Hersu? Jadi selain relasi kuasa juga ada penyalahgunaan jabatan, juga ada apa namanya penyalahgunaan anggaran dan sebagainya begitu. Mengingat saat ini juga yang kemudian ramai adalah soal dia ternyata sudah mengubah PKPU Mas Hersu untuk kepentingan pribadinya. Ini pernah kita diskusikan ketika itu dan kita terkejut saat itu ya Mas Hersu bahwa kok ada PKPU yang diungkap oleh Komnas Perempuan kalau tidak salah, yaitu bahwa yang tadinya peraturan itu mensyaratkan para komisioner dari KPU itu tidak boleh melakukan kawin siri, terus kemudian melakukan pelecehan seksual, gitu ya, hubungan yang tidak pantas dan sebagainya. Tapi kemudian menikah di luar pernikahan yang resmi dan sebagainya. Tapi kemudian itu hilang begitu saja, begitu. Dan kita saat itu curiga, kenapa itu hilang begitu saja, begitu ya, sama seperti Komnas Perempuan, dan itu terjadi sesudah kasus dia dengan Hasnaini yang pada tahun 2022. Sesudah itu tahun 2023 itu sudah diubah dan ketahuannya pada tahun 2024 ini ketika mencuat kasus pelecehan seksual yang kedua ini begitu. Dan ternyata oleh DKPP itu diketahui bahwa ada intensi memang begitu terbukti ya, berarti pada pemeriksaan tentunya ada pengakuan kalau itu dibacakan oleh DKPP ya Mas Hersu yang menyatakan bahwa memang betul Hasyim Asy'ari ini sudah mengubah peraturan tersebut begitu. Ini parah betul ya. Di sini disebutkan DKPP menilai Hasyim sengaja menghapus pasal terkait berisi larangan pernikahan siri dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. Menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Jadi ini semuanya sudah dia siapkan ketika dia melakukan hubungan dengan sesama penyelenggara pemilu tersebut. Ya, yang terakhir adalah bersama CAT yang ada di Amsterdam tersebut begitu. Ya, ya. Dan kalau lihat kerentetan kasusnya, ini kan yang terungkap ya saya kira dengan Hasnaini dan sekarang dengan Cindra Adisti ini gitu. Saya sampai nggak terlalu terkejut kalau ada seorang aktivis seperti Dr. Sagan dan Nainggolan menyebutnya sebagai penjahat kelamin, gitu ya. Nah kalau kemudian kalau betul seperti itu, stigmanya kan ini dengan dia dicopot dipecat sebagai ketua KPU, apakah dia kemudian akan kembali ke kampusnya di Universitas Diponegoro gitu, karena dia seperti yang Mbak Agi kemarin sebutkan kan dia mengampu banyak sekali mata kuliah ya, bukan hanya di S1 tapi S2 dan S3 begitu. Ini kan serem ini kalau masih dia bisa kembali ke kampus dan dibiarkan misalkan melakukan bimbingan terhadap seorang mahasiswi, kan bisa jadi hal serupa terulang kalau perilakunya semacam itu begitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Kita masih amati ya, ini langkah Hasyim selanjutnya bagaimana. Tapi jangan-jangan kita juga perlu waspadai, mengingat Hasyim ini kan sudah jasanya itu besar sekali kepada pemerintahan Pak Jokowi begitu. Ya Kepada kita pemerintahan atau kepada Pak Jokowinya ya sebenarnya. kepada Pak Jokowi lah, kepada Pak Jokowi dan juga kepada Pak Prabowo begitu dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi dan juga kemudian soal masuknya Gibran. Yang terakhir ini adalah soal masuknya usia Kaisang dengan mengubah PKPU berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung begitu ya. Nah, ini sebetulnya prihatin kita dengan yang terjadi di KPU karena ini kan berarti kedua kalinya terjadi pemecatan ketua KPU ya. Yang pertama adalah Arief Budiman dulu. Pada tahun berapa ya Arief Budiman? Tahun 2021 kalau tidak salah ya Mas Hersu dipecat kemudian digantikan oleh anggota KPU lainnya yaitu Ilham Saputra begitu. Dan kemudian yang mengejutkan pada tahun 2023 Arief Budiman ini kemudian diangkat sebagai komisaris anak perusahaan PLN yaitu Indonesia Power.
Nah, ini kan seseorang yang sudah melanggar etik dan kemudian dipecat, walaupun kasusnya agak beda ya, masih lebih ringan Arief Budiman, karena Arief Budiman ketika itu dia apa namanya mendampingi Evi Damanik, yaitu saya lupa Ya. nama panjangnya ya. Hmm. Evi Noviana Damanik kalau tidak salah atau Manik begitu ya, salah seorang anggota KPU begitu yang dipecat oleh Ya. DKPP begitu karena terlibat dalam apa sebuah penghitungan begitulah caleg pada tahun 2019 pada pileg dan kemudian Arief Budiman ini mendampingi dia ketika melaporkan atau menggugat ke PT UN. Nah, saat itu dikatakan bahwa Arief Budiman ini dianggap melakukan perlawanan terhadap DKPP dan dia juga kemudian disidang dan dipecat. Tapi dia hanya dipecat sebagai ketua KPU dan tetap menjadi anggota KPU. Berbeda dengan Hasyim Asyari, ini sangat-sangat berat karena dia dipecat dalam klausulnya akan dipecat secara permanen dan atau tetap begitu ya, Ya. sehingga pasti dia akan digantikan oleh orang lain begitu. Ya, Nah, dan apakah ya presiden kan sudah diminta untuk segera mengeksekusi keputusan dari DKPP kan, Mbak? Iya ya, tapi kita nggak tahu Mas Hersu dengan apa jasanya yang sebesar itu, Hmm. apakah nanti dia menjadi komisaris begitu ya, atau mendapatkan jabatan yang lain begitu, ataukah dia kembali ke kampus, apakah masih diterima oleh kampusnya dengan keadaan seperti ini begitu. Tapi yang jelas sih kalau kita melihat seharusnya ada sidang yang lainnya karena dia sudah mengubah PKPU untuk itu tadi, untuk syahwat pribadinya Mas Hersu. Ini Ya, ya. berat betul ini apa kelakuannya Hasyim Asyari ini. Ya, ya. Dan saya kira Hasyim Asyari sendiri tampaknya tidak akan melakukan perlawanan karena dalam jumpa persnya kemarin kan dia sudah menyatakan alhamdulillah katanya karena dan dia berterima kasih karena DKPP karena dibebaskan dari tugas-tugas berat menjadi ketua KPU. Ini juga menarik apa ya di balik ini ya, sebenarnya sikap dari Hasyim ini dan kemudian tugas berat apa sih apakah dia tekanan-tekanan politik yang sangat tinggi di situ atau apa gitu yang terjadi. Iya ya, kalau melihat apa yang dia katakan dan tanpa ada tanya jawab gitu ya Mas Hersu begitu. Tapi kok dia merasa malah bahagia, katanya malah gembira, kata-kata tepatnya saya lupa kalau tidak salah dia Alhamdulillah, pokoknya. dia menyatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ya, alhamdulillah bahagia karena sudah terbebas dari semua beban berat tersebut begitu ya. Dan itu banyak juga yang disorot adalah ketika rame-rame apa pegawai KPU atau orang-orang KPU begitu Mas Hersu ikut dalam jumpa pers dan kemudian seolah-olah menjadi pasang badan gitu ya, ada di kanan kiri dia dan juga ada di belakang dia, itu juga banyak disorot Mas Hersu betapa apa yang rusaknya ini KPU begitu. Ini orang yang diberhentikan, dipecat dalam kasus uh, etik begitu, dalam kasus moral etika dan sudah berkali-kali dia divonis begitu kan, diputuskan bahwa dia melanggar etika berat pula. Nah ini ketika dia pamit seperti itu dan dia mengatakan malah dia merasa senang, ini semuanya mengikuti gitu. Kenapa tidak ada bahwa mereka tuh ikut prihatin bahwa kita memiliki ketua yang seperti ini, sehingga saya tidak mau tampak seperti dia, saya tidak mau sebagai seolah seseorang yang ikut menyembunyikan kelakuannya selama ini begitu kan. Seharusnya mereka tidak ikut dalam jumpa pers tersebut. Salah satu Pak Said Didu saya lihat yang ada di X-nya yang berkomentar cukup keras begitu. Tapi netizen yang lain juga terheran-heran dengan sikap para apa namanya anggota KPU atau staf-staf dari KPU itu Mas Hersu. ya. Oke, saya kira itu perkembangannya. Ini kita lihat episode dari Hasyim Asyari di KPU sudah tutup buku ya. Tapi kita belum tahu ada episode lainnya. Apakah kemudian si pengadu ini atau Cindra Adisti ini akan juga mengadukan dia ke polisi karena kan sebenarnya cukup dengan dengan keputusan dari DKPP ini kan bisa menjadi dasar hukum juga untuk polisi menindaklanjuti laporan itu adanya pemaksaan hubungan badan yang dilakukan di hotel di Amsterdam itu gitu ya. Oke, ini menarik dan kita tunggu juga apakah kemudian seperti yang diharapkan oleh Cindra Adisti itu kemudian ada perempuan-perempuan lain yang juga berani speak up gitu karena dia menyiratkan itu saya mencurigai ada ini karena satu pernyataan sebelumnya tanggal 15 Mei lalu dari anggota-anggota DPR dari Komisi 2 gitu komisioner KPU ini banyak bermain perempuan gitu yang kayak Don Juan gitu katanya dan kedua pernyataan dari Adisti ini ada sesuatu di situ jadi kita tunggu saja kalau kemudian ada perempuan-perempuan yang lain yang mulai speak up
Atau ya kalau yang sekarang ini mungkin merasa ada ancaman, nah segera cepat-cepat tutup segera ini tutup mulutnya. Dan ini pasti mahal banget harganya kalau mau tutup mulut sekarang ini. Mulai dari KPU pusat sampai KPU daerah ya Mbak Agi. Iya, dan yang menarik kemudian Adisti ini muncul di muka umum dan dia bersedia tanpa pakai Iya, masker, tanpa pakai apa, direkam. Ini ada apa? Itu seperti membangkitkan perlawanan begitu ya Mas Hersu. Apalagi sebelumnya itu Hedi Lugito, Ketua DKPP, sudah mewanti-wanti bahwa dia tidak melarang, tapi dia mengingatkan bahwa nah, perkosaan tidak boleh disebutkan namanya, begitu kan? Jadi dirahasikan. Tapi ternyata dia malah muncul tidak hanya menyebutkan nama, malah terlihat mukanya secara iya. jelas. Jadi wartawan nggak salah lagi begitu dan saya juga bertanya-tanya gitu, apakah mungkin karena dia, saya tidak tahu berapa lama dia tinggal di Belanda karena di Belanda itu kan yang begini-begini itu sebenarnya cukup apa ya, cukup liberal lah begitu. Apakah dia terpengaruh dengan cara seperti itu, kemudian dia melakukan seperti perlawanan karena selain liberal tentu saja soal hak perempuan dan sebagainya ya mereka berhak untuk speak up menyatakan kalau ada hal yang dianggap merugikan mereka. Ini juga sangat menarik menurut saya. Mhm, iya iya Oke, iya iya, Mas. Oke. oke, bagi kita pindah ke topik soal ya. Kemarin kita bahas apakah betul kemarin para hacker ini sudah memberikan kuncinya yang untuk yang selama dia membobol dan menyandera dari pusat data Betul. nasional sementara itu dan ternyata katanya mereka sudah memberikan kuncinya itu, gitu ya. Mhm. Tapi belum ada pernyataan resmi ya dari pemerintah kita yang mengakui soal adanya pengambilan kunci itu ya Mbak Agia. Iya, belum ada pernyataan resmi, tapi dari, Dirjen siapa Mas Hersu yang mengundurkan Oh, diri. Semi Pangharapan, Pengharapan Samuel Abriani Pengharapan yang dia menyatakan mengundurkan diri itu dia kan minta Mhm. bahwa udah berhenti di dia kasusnya dia menjadi jadi dia penanggung jawab soal ini. Tapi netizen Betul. rasanya nggak hanya pengen berhenti hanya Dirjen Aptika ya, Dan seharusnya menteri bahkan juga Pak Jokowinya gitu. Karena ini dampaknya serius banget, jangan dianggap sederhana ya kebocoran data ini gitu. betul betul. Nah, dia kepada wartawan kalau tidak salah mengatakan bahwa saat ini sedang dicoba kunci-kuncinya tersebut, tapi kan yang harus dibuka itu banyak sekali, apa namanya, tapi dia juga mengatakan bahwa, "Tapi bukan wewenang saya untuk, menjelaskan soal itu." Tapi dia, menjelaskan sekelumit soal itu, yang artinya memang sudah diterima dan sudah dicoba begitu ya Mas Hersu. Penjelasan secara resminya memang belum ada, Nah, kan tapi itu pertanyaannya Mbak, kan begini, karena dari pernyataan dari si hacker ini, dia juga mengancam, kan dia tahu bahwa Indonesia itu mengundang tenaga ahli untuk membongkar data-data yang diinskripsi ini, kan begitu kan, dia mengancam kalau sampai ini tidak digunakan dan mereka menggunakan tenaga lain, begitu kan, yang dia tahu bahwa ada ahli yang didatangkan pemerintah Indonesia, dia mengancam akan membongkar data-datanya itu. Nah, berarti kan dia selain memberikan kunci tapi dia juga masih menyimpan data-datanya itu gitu loh Mbak Agi, yang itu yang berbahaya banget ya kan. iya. Jadi pertanyaan saya apakah yang dimaksud oleh Pak Samuel tadi itu kunci yang diberikan oleh si hacker atau dari tenaga ahli yang didatangkan oleh pemerintah Indonesia juga dari luar negeri. Mhm. Iya, betul. Jadi, kalau menurut pernyataan yang, apa, dinyatakan oleh hacker tersebut ketika merilis kunci tersebut kan dia mengatakan bahwa, sudah diberikan kuncinya, tapi kemudian dia minta supaya pemerintah Indonesia jangan mengaku bahwa mereka sudah membayar misalnya lewat orang ketiga atau, mereka mengaku bahwa mereka sendiri yang berhasil, apa, membongkar itu, begitu. Jadi mereka, meminta pengakuan bahwa, pemerintah itu berhasil membuka adalah berdasarkan kunci yang mereka berikan begitu. Dan kalau seandainya itu tidak dilakukan, maka data-data yang masih mereka simpan itu akan dipublish begitu secara akan dipublikasi sehingga itu akan merugikan itu sebagai bentuk hukuman begitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kemudian itu tidak dilakukan begitu, maka mereka berjanji akan apa menghapus atau apa menghilangkan semua data-data yang ada di mereka yang tentunya sudah mereka copy begitu. Itu janji dari si hackernya seperti itu Mas Hersu. Tapi sekarang ya
yang menarik juga Mas Hersu itu bahwa banyak sekali yang mengamati, mungkin kemarin Mas Hersu kan secara off air cerita ke saya ya, bahwa bahasa yang digunakan oleh hacker itu seperti orang Indonesia yang Ya, menggunakan bahasa Inggris gitu ya, ya, betul. grammarnya. Hmm. Jadi dan pemilihan kosakatanya sangat terbatas, begitu bisa dikatakan demikian, sehingga banyak sekali yang menyoroti itu seperti misalnya seperti ini, maaf kok bahasa Inggrisnya jelek ya. Mungkin bukan jelek begitu ya, tapi maksudnya bukan bahasa Inggris yang kita misalnya temui di buku-buku jurnal resmi dari luar seperti itu. Seperti atau percakapan lah bahasa conversation tapi yang bahasa aslinya adalah bahasa Inggris, mungkin Ya, seperti itu yang kan. lazim digunakan lah gitu. Yang lazim kan ada semacam itu kan. Ada bahasa bahasa Singlish gitu atau Ya, Indian betul. Indian English kan, American English, British English dan Australian English kan beda-beda Mbak. Itu antara Iya, satu. iya, Jadi betul. buat mereka Tapi yang memahami bahasa itu mereka bisa memahami ini ada satu yang makanya kemarin saya itu kebetulan itu sahabat dari dari di luar negeri yang mengirimi saya mengirimkan Mas ini kok grammarnya seperti grammarnya orang Indonesia ya gitu kan dia gitu. Iya iya, betul. Ada yang mengatakan juga bahwa, nah, iya bisa jadi dari negara yang bukan dari bahasa Inggris, bisa Ya. jadi emang orang lokal. Ya memang hacker itu banyak yang berasal dari Inggris, dari Cina, dari Rusia, seperti itu kan kalau kita melihat forum hacker tahunan yang mereka datang dari berbagai negara itu kan negara-negara tersebut juga dari Eropa Timur. Tapi justru kalau seandainya mereka tidak berbahasa ibu bahasa Inggris itu juga ketahuan begitu Mas Ersu. Kalau yang ini terlihat seperti umumnya orang Indonesia yang berusaha berkata-kata dalam bahasa Inggris dengan proper gitu ya, dengan baik, dengan bahasa yang baik, tapi memang dengan kosakata bahasa Indonesia yang terjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini biasa dilakukan yang kalau seandainya kita menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian kita copy ke Google Translate atau aplikasi yang lainnya dan kemudian keluarnya seperti itu. Biasanya kalau kita mau lebih terlihat bagus gitu ya, terlihat apa indah begitu, biasanya hasil dari Google Translate tersebut masih kita koreksi, beberapa kata kita ganti menjadi yang lebih indah, terus kemudian kita balik-balik seperti itu. Tapi ini sepertinya ya seperti itu Mas Ersu, sehingga tidak heran kalau kemudian komentar-komentar itu banyak yang lucu-lucu gitu ya. Ada yang mengatakan seperti ini, yes, bukan hacker Inter itu lokalan, ordal, minta proyek baru katanya. Hmm. Terus ada juga yang mengatakan, kira-kira yakin nggak kalau this is free? Kok gue nggak yakin? Bisa aja padahal negara Pak bayar, tapi nggak sejumlah yang mereka minta dan sebagainya begitu. Ada juga yang mengatakan coba minta diajarin bahasa Inggris sama Cinta Laura gitu. Ini yang namanya Iya. netizen Indonesia kan memang Nah, sulit nah sekali ya. soal tadi itu soal proyek tadi ada yang minta proyek itu juga sampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka anggota DPR RI dari PDIP ini viral juga videonya ketika dia diunggah di akun TikToknya yang dia menyindir itu Iya. ya. Iya 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 betul Mas Ersu. Dan yang menarik ini dari sejak kemarin ini viral sekali Mas Ersu, rame gitu terutama di Twitter, tapi kemudian itu di-copy dan disebarkan di akun-akun media sosial yang lain, yaitu tentang dugaan adanya peretas pusat data nasional tersebut yang dibahas oleh salah satu akun yaitu @kafirradikalis. Nah, dia menyebut sebuah nama atau dia menemukan seseorang dengan nama Diki Prasetya Atmaja itu yang menurut dia membocorkan data PDN ini bahkan sudah sejak tanggal 11 Oktober 2022. Jadi udah lama sekali ya kalau melihat ini mungkin sekitar 1,5 tahunan begitu. Dan itu diperkuat yaitu dengan bahwa ada screenshot Mas Hersu wajah dari Diki tersebut, terus kemudian dia bekerja di mana, apa dan sebagainya begitu ya. Seperti misalnya dia tadinya bekerja di Lintas Sarta kalau tidak salah begitu dan kemudian belakangan ketahuan dia bekerja di Telkom Sigma. Ini ada akun yang lain yang memberitahu bahwa iya tadinya di Lintas Arta, tapi sudah ada penolakan dari Indosat kalau tidak salah. Ini kan Lintas Arta milik Indosat ya, bahwa dia bukan bekerja di sana tapi hanya bekerja di vendornya Lintas Arta. Dan kemudian dia dikatakan pindah ke Telkom Sigma. Telkom Sigma ini adalah anak perusahaan dari Telkom Indonesia yang memang bergerak di bidang TIK gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi begitu. Dan kemudian di situ disebutkan bahwa data PDN itu
itu, yang diretas itu dibocorkan ke situs web untuk jual beli begitu Mas Hersu, bernama Scripd. Saya kurang tahu ini cara membacanya bagaimana, tapi singkatannya adalah SCRIBD begitu. Dengan nama Diki Prasetya begitu. Itu mulai tanggal 11 Oktober 2022 tersebut. Jadi di forum tersebut itu seseorang bisa menjual data dan kemudian ada orang lain yang kemudian membelinya begitu Mas Hersu. Jadi itu adalah forum jual beli dengan angka tertentu dan sesudah dia membayar maka dia akan bisa mengunduh dokumen tersebut. Nah, dokumen yang dibocorkan itu adalah akses virtual cloud atau akses portal dan akses virtual private network atau VPN dari PDN tersebut. Wah, ini bahaya sekali ya kalau Nah, memang tapi betul masa kok demikian. dia jualnya pakai nama nama lengkap gitu, jualnya masa iya sih, Mbak? Nah, di sini diungkapnya seperti itu, Mas Hersu. Diungkapnya di akun Kafi Radikalis itu mengatakan demikian begitu. Dan ini sudah terjadi selama hampir 2 tahun ini begitu. Dia juga melampirkan di situ kita bisa lihat ya, melampirkan penjelasan terkait apa namanya apa-apa akun-akun itu tadi begitu di screenshot begitu Mas Hersu atau file-file yang dia jual tersebut begitu. Jadi dikatakan kalian bisa unduh semua dokumen yang dia upload tersebut, Ya. dokumen-dokumen rahasia semua dibocorin secara sengaja, semua bencana cyber sejak itu bisa jadi bermula dari tanggal tersebut. Jadi sebenarnya kebocoran ini bisa jadi kemungkinan terjadi memang sudah sejak lama begitu. Ya, ini bahaya banget ya. Mhm. Iya Jadi ya, bahaya bahaya banget Mas Hersu. Karena, kemudian ada akun yang lain, yaitu akun Demit is Back, itu mengatakan, Diki yang sama adalah admin dari situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sirekap. Jadi dia mengatakan, ya, jika ditarik mundur, situs KPU sempat mengalami kelumpuhan akibat serangan cyber DDoS yang agresif pada tanggal 14 Februari. Ini saya baca dari IDN Times, yaitu Sirekap lumpuh selama lebih dari 24 jam waktu itu. Jadi akun tersebut mengatakan bahwa ini valid, memang atas nama Diki, juga admin dari situs Sirekap juga begitu. Nah, ini perlu ditindaklanjuti saya rasa Mas Hersu, karena kemudian apa yang bocor itu tadi diberikan linknya oleh Kafi Radikalis dan kemudian rame-rame itu netizen mengcopy dan kemudian menyimpannya karena sekarang memang sudah dihapus begitu. Jadi kalau saya masuk kembali ke situ ini sudah dihapus. Dan kalau kita melihat kembali menengok ke belakang pada tanggal 1 Juli itu kan Pak Hadi membuat jumpa pers di kantornya yaitu yang mengatakan bahwa antara lain seperti ini, saya kutip saja ya, dari hasil forensik pun, jadi dari hasil penelusuran forensik, kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. ya. Tapi ini kalimatnya mengambang dan sampai sekarang tidak ditindaklanjuti dan tidak diumumkan siapa yang dicurigai sebagai user ini dan apalagi kemudian banyak pengamat atau ahli telematika atau ahli IT itu yang mengatakan bahwa tidak mungkin itu akan bisa diterobos atau dienkripsi di dalamnya kalau tidak ada orang dalam yang membuka kunci tersebut Mas Hersu. Jadi harus ada bantuan dari orang dalam membuka dan kemudian baru dia masuk dan kemudian dia membobol semua yang data yang ada di situ begitu. Saya kira dengan petunjuk ini kalau diseriusin dan fakta yang benar, saya kira mudah dong ya, dan kita akan dengar info lebih lanjut soal ini, Mbak Agi ya. Ini Iya, seharusnya demikian. yes, ini kan skandal apa WikiLeaks ala Indonesia lah kira-kira, tapi ini jauh lebih gede gitu ya ininya yang dibobol. Iya, Oke. iya. Apalagi kalau ini menyangkut orang dalam begitu kan. Ya. Kan mudah sekali, apalagi sudah ada ciri-cirinya. Walaupun mungkin kemudian dia tidak terbukti, tapi harus ada penjelasan soal ini. Oke, bagi saya kira cukup 2 topik ini ya sudah juga lumayan panjang. Kita ketemu lagi esok. Kami mohon pamit. Saya Subhan Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap akal sehat. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.